Berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersama dapat berkumpul di kegiatan peningkatan kapasitas kader pembangunan manusia di TKP tingkat desa masing-masing. Selawat dan salam marilah sama-sama tidak henti-hentinya kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana oleh beliau telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Kemudian yang kami hormati Bapak Camat Perlak, selanjutnya yang kami hormati yaitu Kapus Banda Bukit Perlak. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan dari PD, PLD. Selanjutnya teristimewa kepada seluruh peserta yang mewakili 3 orang di setiap desa. Terima kasih sudah memenuhi undangan. Karena apa? Bintek yang kita laksanakan pada hari ini yang merupakan hal-hal berkaitan kinerja pendataan ibu-ibu yang ada di desa masing-masing. Dalam hal ini demi tercegahnya stunting di Kecamatan Perlak, kami berharap ibu-ibu mohon bekerja dengan semaksimal mungkin supaya hal-hal yang tidak diinginkan, mulai dari bayi dalam kandungan dan hal lain, mungkin bisa terasasi dengan data-data dan anggaran yang dianggarkan oleh kampung masing-masing. Sedikit informasi kami sampaikan dalam hal BIMTEK kali ini. Kami sangat berharap ibu-ibu mohon disimak dengan seksama. Bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan nanti di saat pelaksanaan materi yang dikasih oleh narasumber, ketika hal-hal yang belum mengerti mohon ditanya saja, nggak apa-apa. Apapun itu berkaitan dengan situasi di kampung ibu masing-masing mohon ditanyakan. Nah, untuk acara pertama, sambutan dan arahan dari Bapak Camat Perlak, waktu dan tempat kami silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, wassalatu wassalamu mawala, asyhadu an la ilaha illallah wa annahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah fi abada. Puji beserta syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi yang berbahagia ini Allah masih memberi kita umur panjang dan kesehatan maupun kesempatan sehingga kita dapat berhadir di aula SMA 1 Negeri Perlak, yaitu dalam rangka pelatihan peningkatan kapasitas kader pembangunan manusia atau KPM beserta kader posyandu untuk tahun 2023. Selamat pagi, salam sama-sama kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW beserta al-sahabat Dios sekalian yang telah membawa umat dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pendidikan. Yang kami hormati Bapak Kapus Perlak beserta anggotanya, juga yang kami hormati para PD maupun PLD selaku panitia ini, juga yang kami hormati para ibu kader, baik kader KPM, kader posyandu, beserta bidang desa. Juga yang kami muliakan seluruh hadirin hadirat yang mungkin kami sebut satu persatu yang kami muliakan. Jadi alhamdulillah hari ini walaupun kita melaksanakan kegiatan ini sebenarnya kegiatan 2023 karena kemarin mengingat waktu dan sebagainya sehingga terjadi molor
pada Uronyo, maka hari ini terlaksana kegiatan Uronyo. Jadi terima kasih kepada ibu-ibu, ini ibu semua, anak urakam di Robiak, nah kamu kan, nggak mungkin kader Posyandu, kader KPM itu urakam, karena menyangkut hal-hal yang lain. Ya. Jadi alhamdulillah ini pada ibu hari ini kita hari ini hadir undang 38 desa. 38 desa hadir untuk melaksanakan kegiatan kader Posyandu. Jadi kegiatannya itu narasumber baik dari dinas, dari Puskesmas, dari apa pula P3MD dan lain-lain, itu akan disampaikan kegiatan-kegiatan dan apa-apa yang harus dilakukan dalam organisasi. Jadi hari ini pelatihan, ya, pelatihan tersebut yaitu ke aplikasi. Hari ini kita bermain dengan aplikasi. Analogi manual, mau nyoroji manual. Sekarang kita berbasis elektronik. Semua kegiatan. Jadi ibu-ibu semua, hari ini kita berbicara semua data. Kita berbasis satu data hari ini, yaitu berdata elektronik. Juga dalam kegiatan aplikasi IHDW, elektronik, ya pasti, itu pasti. Jadi ke depan kita semua berbicara aplikasi. Jadi Hanale mau tidak mau, suka tidak suka, kitanya memang harus menguasai aplikasi. Kalau kita tidak menguasai aplikasi, kita akan tertinggal dan akan tertindas. Tinggal itu punya anak tak kuasai aplikasi, karena hari ini semua elektronik. Kami di pihak ASN sekarang yang mampu aplikasi tinggal Batago juga, menanti di kampung. Ya. Jadi hari ini kita lakukan pelatihan hari ini, nanti akan data-data jauh dalam elektronik, jadi mudah untuk kita melihat, mengetahui dan sebagainya. Jadi Hanali tak cok ide Hanali dengan terbuka kode dan sebagainya cepat. Juga di lain lagi Uronyo ada kampung-kampung yang sudah berbasis elektronik tentang kependudukan. Nah, kampung salah satu kemarin di Payalipah, ya, kampung Payalipah hadir. Nah, apa itu? Ya, jadi semua data penduduk berbasis elektronik, betul. Nah, jadi salah satu dan kampung-kampung lain supaya dapat mengikuti. Karena banyak cerita banyak. Jadi data penduduk karena menduduk, pindah datang masuk lahir karena. Jadi dengan aplikasi tersebut dia akan mungkin insyaallah di tahun 2020 ini akan dilakukan hal demikian. Jadi kita hari ini di Kecamatan Perlak, karena salah satu kecamatan kitanya Islaji di Bandung motor, karena salah satu jumlah penduduk terbesar dari Perlak hampir 50.000 dan jumlah tingkat kelahiran tinggi pula, ya. Jadi hari ini lakukan pelatihan tentang IHDW, yaitu berbasis elektronik, ya. Dan juga yang meliputi bagaimana bidang kader seperti KPM itu kena umum, ya. Cuma orangnya yang lagi kita dan urungnya dari pihak kabupaten dan nanti dapetnya lagi kata sebutan, tapi dalam halnya itu kan kurang mengerti tentang KPM, nanti Pak Kapus, ya. Maka ini diundang Pak Kapus dalam hal masalah KPM dan sebagainya. Ya mohon maaf, yang enam Jawa-Jawa itu dengan bom dulu, ya, ke video dulu Pak. Jadi dalam di tahun 2023 masalah kegiatan-kegiatan pembangunan manusia yang tadi di saat hanya dipulang masih persentasenya mantel masih menurun, mantel ubur persentase, ya, diakui tidak diakui nyat bawa roll dulu.
Jadi untuk membangun sebuah di desa, jadi mulai dari nol sampai selanjutnya. Dan namakan kader pembangunan manusia. Ya, jadi awak tahu lah sebagai motor di kampung Singa untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Ya, halnya pakar dilakukan hal-halnya karena secara nasional kita di sini stuntingnya masih tinggi, menurut tinggi, masalah stunting tinggi dan karena kita nomor berapa di aja di pelak tertinggi nomor 1 kan? Bisa. Ya, karena wajar, karena jumlah penduduk terbanyak, jadi secara persentase kita tinggi banyak, sehingga persentasenya demikian juga. Jadinya tugas kita yang menduga tugas kita bersama. Dan masalah stunting dan masalah panik menteng harus dipahami. Mungkin Pak Kapus sudah berulang kali sampaikan masalah stunting. Kalau Pak dipikir stunting yang menjadi token, salah. Nah, pada penilaian yang dinilai sehingga bisa dikatakan stunting. Masalah anak jamban di dapat rumah juga itu termasuk dalam stunting. Sanitasi kurang bagus juga yang dikategorikan dalam stunting, kan? Dan lain-lain lah. Dan di rumah mentang bapak banan nanti dia belum tahu dia tak stunting sih. Jadi yang yang hadir urutnya pilihan. Jadi ibu-ibu yang dipilih oleh Pak Gesi atau masyarakat kampung sebagai motor yang ada di desa, awak lah yang merubah pola kehidupan yang ada di desa masing-masing. Ini menjadi tanggung. Memang kalau tanggap gaji nggak sebanding, ya harus banding. Tapi secara moral kita pelaku yang memang kata dulu betul-betul kita harus menyampaikan, jangan disampaikan salah desa, gitu. Ya. Jadi awak hari ini yang dipilih oleh tokoh-tokoh masyarakat maupun desa-desa untuk mewakili desa untuk hadir di kecamatan maupun di tempat-tempat lain. Dan kan urungnya mana? Bukan di sini saja. Mungkin ada hal-hal kalau memang awak terpilih mungkin bisa ke Kabupaten, Gubernur dan sebagainya. Dan juga bisa ke pusat. Ya. Jadi mudah-mudahan ke depan dengan melakukan kegiatan-kegiatan ya bangsa pada dulu. Jadi sahabat akan saling menukar informasi. Jadi antara kampung A, kampung B kan bisa kakak kampuri dulu. Yang berkata kampuri wadon. Memang iya sama-sama kader, tapi kan tidak saling mengenal. Hari ini kalau bidang memang tak jelas. Ya kan, nana korok. Tapi menurut kader yakin hanya saling mengenal. Tapi dengan hari ini hadirnya sudah saling mengenal, saling berbagi informasi. Karena pakai filosofis itu. Kamu sudah bagainya ditanya bapak besar. Ya, lu menempuh bagi buka penuh. Ditanya apa yang bisa tim ahli kabupaten dan juga melalang wadah ke internasional kan, punya uka, bisa ya, itu ya. Maka undang, kami hari ini mengundang beliau untuk menyampaikan kepada orang-orang tentang kibat aplikasinya, bukta bentuk aplikasinya, dihadiri dan sebagainya. Itu ditanya bahwa bisa, beyon ya, walaupun ganteng ini beyon ya, dikuga-kuga kan. Lu sangat menang. Jadi dalam kesempatannya mah huyuk dulu laju karena sambil menunggu jangan molor karena ibu-ibunya pola pandang yang pola pandang hadir sangat antusias untuk mengikuti kegiatannya. Pola pandang hadir. Terima kasih Bu. Pola pandang udah kasih nonton dulu akor tu. Jangan tambah laju ibadah gua ibadah gua karena ibunya datangnya gua kanan dan sebagainya. Dua kipan ibu lah kalau suami kan datang je dulu. Lah harus akui. Pulang menang bayi harus bolak. Nama ibu-ibu. Okey. Jadi yang kata narasumber tim ahli Mendung itu
kita nyonyo sampai pun siap ya, sampai selesai ya. Tiba siap. Nah, alat semangat lucu. Aman ya. Aman deh, berbeda ya kan. Bagi nyonyo lagi. Ya aman. Benar. Berpul enggak? Nah, bagian lagi. Tiba aja. Hah? Mungkin yang berkah-berkah dia pilih ya kan? Terima kasih kepada media. Kembali media lagi. Ya, jadi acaranya udah sampai. Jadi acaranya mudah-mudahan nyambung membawa hasil, terutama bagi kampung. Ya, terutama bagi drone ini. Nyohanak drone di mana juga. Kan drone ini mana? Kayak ini. Ya ilmu kan harus grow. Setelah kena grow baru bisa juga. Ini Yohanan kita gimana transfer juga. Ya, jadi mudah-mudahan urunya acara ini bukti-bukti bapak. Dan sehingga insya Allah nyewang bukti bapak kami akan turun ke desa untuk mengevaluasi para ibu bidan, para kader urunya untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang kader paku urunya ke depan 2023 pasti kami turun bersama tim sama Pak Kapus dan juga tim ahli akan turun untuk mengevaluasi tentang kegiatan. Karena apa? Karena stunting di Pelak makin tinggi. Ya, mudah-mudahan dengannya stunting berjalan, aplikasi berjalan dan kegiatan lain pemerintah pembangunan manusianya meningkat. Ya, mungkin itu apa narasumber yang ahli, kepada ahli dokter ahli, video belum ya, itu yang semaksimal mungkin ya. Jadi mungkin mantan selaku kata sebutan dari Lun dipanjangkan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih mengucapkan kepada Bapak Camat yang telah menyampaikan arahan tadi. Nah, sesuai dari arahan beliau tadi, ibu-ibu yang sudah hadir di sini merupakan moto, yaitu mengajak seluruh masyarakat, mendata seluruh warganya untuk hal-hal yang dibutuhkan sesuai aplikasi yang nanti ataupun yang sudah berjalan pada saat 2023 yang lalu, mudah-mudahan itu terlaksana dengan baik. Ya, itu acara selanjutnya itu kami mohon kesediaan dari Pak Kapus Kecamatan Perlak untuk menyampaikan hal-hal berkaitan dengan materi pada hari ini. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran alhamdulillah alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat purra iradahnya kepada kita semua, sehingga di hari yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul bersama di Aula SMA 1 Perlak dalam rangka acara pelatihan peningkatan kapasitas kader pembangunan manusia atau KPM dan juga kader Posyandu. Salawat dan salam bersama-sama kita sanjung sajikan kepada besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah, alam Islamiyah, alam kebodohan, alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Abu Yus atau ketua dari kabupaten, dan yang saya hormati kepada semua unsur panitia pelaksana yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, dan yang saya hormati kepada semua bidan desa dan juga kepada semua kader KPM dan juga kepada semua kader Posyandu yang telah sudi memenuhi undangan oleh panitia untuk melaksanakan kegiatan ini.
di hari libur atau hari weekend kita telah meninggalkan aktivitas ataupun rutinitas pekerjaan kita di rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak istri ataupun suami di rumah demi kepentingan tugas yang kita laksanakan ini. Singkat waktu, hari ini kita berbicara dengan data yang kita dapat dari Puskesmas ataupun data yang kita dapat dari bidan desa. Baik, kita akan membahas pertama masalah stunting. Kenapa adanya stunting? Stunting karena pertumbuhan abnormal pada saat bayi. Kapan pertumbuhan abnormal itu? Apakah sesudah bayi itu dilahirkan? Apakah sebelum dilahirkan? Jadi stunting itu ada namanya psikologis dari faktor ibu saat hamil dan juga faktor ibu mengkonsumsi makanan yang tidak seimbang atau makanan yang kurang gizi pada saat ibu mengandung. Ada 3 kategori yang dinilai stunting dan ada, kalau nggak salah saya, 60 indikator yang dijadikan desa lupus ataupun kategori stunting. Jadi di sini kategori stunting yang dinilai adalah stunting, wasting, dan underweight. Stunting berat badan per umur, sedangkan wasting tinggi badan per umur, dan underweight adalah berat badan per tinggi badan. Kalau wasting namanya pendek. Tapi pendek dalam arti kata bukan pendek karena keturunan, pendek memang pertumbuhan dia abnormal. Dan kalau wasting tinggi badan per umur, maka dikatakan dia adalah bayi kurus. Jadi tinggi badannya cukup, tapi tinggi badan kalau dikalikan dengan umur cukup, tapi dia kurus. Kalau underweight itu adalah keadaan pada saat si bayi itu atau anak itu memang pada gizi buruk. Jadi kita berharap kepada rekan-rekan semuanya di desa, termasuk bidan desa, kader posyandu, pada saat kita melaksanakan posyandu, kita benar-benar mengukur dengan menggunakan sekarang ada alat antropometri. Jadi sekarang Puskesmas Perak sudah menerima alat antropometri itu yang disalurkan dari kementerian sekitar 30 lebih. Jadi hari Senin besok semua bidan desa untuk mengambil alat antropometri itu untuk dibawakan pulang ke desa masing-masing. Dulu kita pernah membagikan alat antropometri juga, tapi sekarang dibagikan lagi alat antropometri, katanya lebih canggih dari yang sudah diberikan. Jadi hari ini Kecamatan Perak seperti yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, penduduknya lebih banyak, luas wilayah kerjanya lebih luas. Kita bersaing dengan Kabupaten ini. Mungkin Abu Yus yang lebih mengetahui data itu, Pak Kamu ya. Nah, jadi kita Puskesmas Perak, Puskesmas nomor 2 terbesar di Aceh Timur setelah ini. Setelah itu adalah Simpang Lin. Ada Darul Aman yang wilayah kerjanya juga besar, desanya hampir 45 desa, tapi jumlah penduduknya tidak sebanding dengan Perak. Jadi walaupun kita 38 desa dibandingkan dengan Darul Aman 45 desa, sangat kalah Darul Aman dengan kuantitas penduduk Darul Aman dengan Perak. Seperti disampaikan Pak Camat, Perak hampir 50.000. Cuman karena Perak satu kecamatan memiliki 2 puskesmas, Puskesmas Perak membawahi 30 desa dan Puskesmas Lembuk Pemping membawahi
8 desa. Jadi kalau data real yang kami dapatkan dari bidang desa dan dari penanggung jawab KIA, penduduk yang ada di wilayah kerja Puskesmas kota itu sekitar 42.000 atau 41.200 atau 800 sekian. Jadi sisanya kemana? Sisanya itu adalah di wilayah kerja Puskesmas Lubuk PP yang sekarang berdomisili di desa Payamligo. Jadi data di tahun 2023 jumlah penduduk itu yang diambil data real. Jadi jumlah sasaran bumilnya 1062 orang. Jadi jumlah sasaran bumil di tahun 2023 yang kita dapat datanya itu dari 30 desa yang terdata itu 1062 orang. Jumlah sasaran bulin 1013 orang dan jumlah sasaran neonatal 965 dan jumlah sasaran bayi 918. Jadi jumlah besar balita itu 4.575. Jadi 4.575 itu belum termasuk 8 desa di bawah Puskesmas Lubuk PP. Jadi ibu bayangkan sekarang di tahun 2023 kita hampir tembus 5.000. Tapi kalau kita kumulasikan atau kita kumpulkan data dengan Puskesmas Lubuk PP itu kayaknya hampir 6.000. Nah, jadi di mana letak kesalahan kita? Kalau disampaikan tadi oleh kabupaten, kita urutan yang pertama stunting yang terbanyak di Kabupaten Aceh Timur. Nah, mungkin ada human error ataupun cara kita bekerja ataupun teknik yang kita lakukan itu ada sedikit mungkin bukan salah, kekurangan atau kesilapan. Contoh saya bilang, hari ini kita melaksanakan posyandu di desa Ceglupa. Jadi data balitanya ada misalnya 200 orang. Kalau dulu kita mengukurnya secara manual, bahkan sekarang ada alat antropometri itu terkadang kita human error juga nggak kita pakai. Jadi menyengat tinggi si bayi si kurang limo, jadi belum dia tidur betul-betul terlentang atau dia berdiri betul-betul tegak, bangun berkarak-karak. Nah, bayi luar duro yang baru terlaksanakan 50 orang, nah sertu mempeluro itu wate warna kalian 1 jam lagi atau 2 jam lagi, maka kita berburu, nah, kita pasang gigi sempit 5 biar cepat selesai kan. Jadi disitulah pada saat kita mengentri ataupun tim dari Gizi Puskesmas mengentri di aplikasi EBPBGM. Jadi bukan 1 inci, 1 mili aja tidak cukup. Kita entry di aplikasi EBPBGM, maka yang timbul itu apakah tinggi badan dengan umur ataupun berat badan dengan per umur ataupun berat badan per tinggi badan. Maka di situ ada nilai yang telah ditetapkan oleh aplikasi itu, di mana letak kekurangannya, maka disitulah di 3 aspek itu, dari di 3 indikator ataupun 3 penilaian itu, bayi yang kita timbang tadi, bayi yang kita ukur tadi, iwolah di dalam level faktor uno. Rata-rata tinggi badan per umur ataupun berat badan per umur. Yang tinggi badan kalau kita mengukur manual, otomatis mikrotomis yang dipanjangkan di dinding itu pasnya di posisi 2 meter.
kadang kalau nampak di posisi 2 meter, si meter di burung apa, tagla bagi patok labang, kameranya, bagah betul, belum ada rumah pendek, ya. Jadi waktu di audit di setiap bulan, karena aplikasi EPPBGM itu bisa dibaca langsung sama menterinya di seluruh Indonesia. Itu bisa membaca aplikasi EPPBGM. Misalnya orang Papua di sana mau melihat cakupan antrian starting kita di Puskesmas Perlak, dia tinggal memilih kode provinsi, tinggal memilih kode kabupaten, dan tinggal memilih kode kecamatan. Di dalam kode kecamatan itu ada 27 puskesmas di Aceh Timur, tinggal dia pilih Puskesmas Perlak untuk dia lihat berapa starting kita. Maka orang Papua yang di ujung barat sebelah sana, orang itu bisa melihat starting kita. Oh, di Aceh Timur yang paling starting adalah di Puskesmas ataupun di wilayah kerja Kecamatan Perlak. Apakah di Kecamatan Perlak tidak ada pemberian PMT? Ada. Apakah di Kecamatan Perlak tidak ada pemberian PMT Posyandu? Ada. Malah kemarin kita ada program dari kementerian, 3 bulan program dari kementerian itu setiap hari dikasih PMT, ya kan? Kalau mau ditanya ke kader Tualang yang diundang kemana? Ke Bandung atau ke Jakarta? Ke Jakarta. Tapi ada orang itu siapa tahu Pak Yusan ada diundang ke Jakarta atau ke Bandung. Karena ada kader kita di wilayah Perlak, ada yang ikut pelatihan undangan ke Jakarta kemarin. Itu kader Tualang, desa Tualang. Maka ini adalah menjadi promotor atau penggerak yang lain, karena kalau orang menilai kader itu hanya bekerja setiap ada kegiatan posyandu, tapi kader itu sebenarnya dia harus ada data seperti yang bidang desa ada. Maka saya berharap untuk ke depan Senin ini nanti bidang desa itu sudah membawa pulang itu alat antropometri yang terbaru, yang kotaknya saya lihat hampir sebesar meja yang di depan ini panjangnya. Tapi saya belum lihat isinya karena belum dimasukkan di dalam aplikasi Aspar. Jadi nanti harapan kita memakai alat antropometri itu atau melakukan pengukuran dan penimbangan itu jangan secara manual lagi. Jadi kita menggunakannya adalah secara lebih canggih sedikit, yaitu langsung kita memakai alat antropometri. Jadi kita pastikan bayi itu berdiri pada posisi yang sudah tegak dan siap, dan pada saat kita melakukan penimbangan juga posisi timbangannya pas di titik 0, dan pada saat misalnya si bayi itu apakah 8 kilo atau segala macam, pastikan maksimal yang itu tepat, jangan nanti startingnya tidak tapi wastingnya ada. Jadi kalau underweight-nya, nanti gizi yang sangat buruk kita harapkan tidak ada, karena kalau ada pun menjadi permasalahan besar di Kecamatan Perlak. Dikira kita nanti pada saat posyandu akan memberikan PT, dan pada saat program dari kementerian 3 bulan memberikan PT yang setiap hari selama 3 bulan itu diberikan PMT makanan penambahan. Itu tidak terlaksana, tapi setelah 3 bulan yang kita lakukan, kami pernah turun dengan Muspika, Kapolsek, Daramil memantau pelaksanaan kegiatan PMT itu, apakah bayi yang kemarin yang berat badannya kurang, misalnya berat badannya 5 kilo,
yang sekarang mungkin ada naik 2 kilo jadi 7 kilo dan 8 kilo. Jadi hari ini kita sharing, saya tidak memberikan materi yang begitu signifikan atau yang monoton, jadi kita sharing banyak bertanya. Jadi kalau nggak banyak bertanya, jadi saya nggak tahu permasalahan di lapangan itu di dalam bentuk apa. Kalau kita sudah tahu di lapangan itu permasalahan yang timbul seperti ini, jadi saya di Puskesmas bisa duduk dengan tim program untuk membahas solusi dan alternatif permasalahan yang terjadi di lapangan. Saya rasa sekedar ini untuk saya sampaikan. Saya mohon dan berharap kepada ibu-ibu semuanya untuk dapat bertanya kepada kami ataupun kepada Bu Yus yang di sini, hal-hal yang terjadi dan terkendala di lapangan itu apa saja. Jadi kalau nggak ditanyakan atau nggak disampaikan kepada kami pikir di lapangan ya bagus-bagus saja, asing-asing aja, sekedar orang membawa SPT ditanda tangan gitu pulang ke Puskesmas. Bagaimana laporannya? Laporannya bagus semua Pak, tidak ada kendala, ya berarti kami anggap aman. Jadi kami berharap ibu-ibu semua untuk kita berdiskusi dan bersharing ilmu yang ibu dapatkan, ibu bagikan kepada kami, ilmu yang kami dapatkan juga kami sampaikan kepada ibu-ibu semua. Saya rasa selanjutnya nanti kita lebih banyak berdiskusi atau bersharing. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Kapus. Kira-kira langsung bertanya boleh? Boleh ya? Oke. Dari ibu-ibu yang sudah hadir, ada nggak yang ingin ditanyakan? Silakan Bu, tanya dulu. Mudah-mudahan dengan alat yang bisa diterima nanti ataupun langsung dikirim ke tingkat desa dalam hal pengukuran, semoga mendapatkan hasil yang akurat ya, berdasarkan alat nanti akan disuplai oleh pihak Puskesmas. Ada yang bertanya Bu? Bidan, Ibu Kader, KPM, aduh, tunjuk tangan. Ditanyakan aja apa yang perlu atau yang tidak diketahui, nggak apa-apa. Kalau yang tanya visual, yang ada Iya, boleh. nggak apa-apa. Apa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainab, berasal dari Kader Tualang. Saya ingin menyarankan Pak Kang kalau bisa, misalnya kan ini akan dibagi alat antropometri. Maunya kita di sini Pak Kang bisa lah diajarkan bagaimana mengukur yang benar, mengukur tinggi yang benar, berat badan yang benar. Jadinya kita praktek. Kalau kita praktek ini kan Pak, kalau misalnya udah ada percontohan di sini, kita ke desa itu kan enak melaksanakannya. Jadi kader-kader yang lain nggak ikut kemari, kita bisa ngajarinnya ini ke begini. Kalau misalnya nggak ada alat di sini, kita kan nggak tahu kayak mana cara pengukurannya. Gitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, ada nggak dari ibu-ibu? Atau langsung aja Pak? Jawab. baik, kita coba menjawab sambil menunggu ada pertanyaan lain. Ini saran. Sebaiknya itu sangat cocok kita bawakan kembali. Memang dia ada satu tas besar warna hitam, lagi tas dari pesawat gitu, besar. Memang berhasil menjadi member bidan desa. Hari ini bidan desa Jember ada hadir nggak? Ada undangan di desa Jember bidannya? Ada antropometri di desa. Jadi nanti kita apakah sekarang apakah nanti kita mencoba kerendahan hati dari bidan desa Jember dengan kadernya, karena di sini dekat. Nanti kita suruh ambil alat antropometri biar kita
peragakan di sini, karena dekat Bapak. Bagaimana Ibu Bidan? Boleh kan Bapak? Baik, saya rasa nanti lebih akurasinya pada saat pelaksanaannya. Jadi ada contoh imbang apa aja lah, atau yang berbentuk dengan paling minimal panjang ukuran adalah 60 cm, atau benda yang lebih berat itu adalah sekitar 5 kilo, bisa kita naikkan ke timbangannya biar timbangannya nanti bekerja. Saya rasa itu. Kalau ada yang lain silakan. Coba lumpang nanti aja dong, coba lumpang. Ada yang coba lumpang. Aduh, 1, 2. Berarti bidan dan aja ya. Pak bidan. Oh. Coba Bu bidan. Tolong ibu cok saya Tuhan. Atau Sama kader ya boleh, sama kader. ada belum kader. Nggak apa-apa pilihnya, kita sharing ilmu. Kan, rugi telah diundang. Boleh ya? Kemudian ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Baik, terima kasih. Untuk pemateri selanjutnya, beliau TA di pada Kabupaten Aceh Timur yang sebentar lagi akan menjelaskan daripada hal-hal berkaitan dengan materi BIMTEK pada hari ini. Mungkin kepada aku waktu dan tempat, silakan.